Halo semua, kali ini kita akan bahas review DBS tanggal 26 bulan November 2023. Jadi ada premis di mana bahwa kalau sesuatu tidak ada hukum, kita nggak bisa bilang seseorang berdosa. Kita hanya bisa bilang orang itu jahat. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana kondisi jika ada alasan tidak ada dosa? Jawabannya ada satu. Yang pertama itu kalau nggak ada hukum, karena kalau nggak ada hukum kan apa yang mau dilanggar. Lalu yang kedua, nggak ada si pelanggarnya, kalaupun ada si hukumnya. Itulah dua alasan jika seandainya tidak ada dosa. Kondisinya begitu. Nah, sekarang kita mau tumbangkan yang pertama, bahwa nggak ada hukum. Karena ini bicara tentang rencana keselamatan, dan rencana keselamatan punya alur adalah selamat, lalu tidak selamat, lalu selamat. Nah, selamat yang kedua ini sebenarnya itu hanyalah pengulangan dari selamat yang pertama, dimana selamat yang pertama itu adalah kondisi yang sebelum tidak selamat, dan di situ diungkapkan kepentingan dari hukum karena mereka diusir dari kondisi selamat atau di Taman Eden ke kondisi tidak selamat, yaitu di luar Eden. Di situ menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk tidak adanya hukum. Sedangkan untuk kita bilang seseorang jahat tanpa hadirnya hukum, itu bicara tentang personal preference-nya seseorang, dan itu nggak akan bisa untuk mendorong adanya suatu tindakan nyata dari suatu kesalahan yang dibuat. Jadi hanya sejauh untuk bilang seseorang jahat atau enggak. Sedangkan Kristus atau Tuhan punya personal preference, itu adalah hukumnya sendiri. Jadi kalau bicara tentang Tuhan, pasti dia akan usir orang itu yang telah melanggar, karena itulah dia punya preference, personal preference, yaitu adalah hukumnya sendiri. Dari seseorang yang tidak selamat, apa yang mereka tidak mengerti dari rencana keselamatan? Yaitu bahwa seseorang tidak bisa selamatkan kalau hukumnya ditiadakan. Itu yang tadi kita sudah bahas, bahwa di kondisi selamat dia ada hukum, lalu karena hukumlah ketika mereka melanggar, mereka diusir. Artinya itu menunjukkan pentingnya hukum itu, bahwa kamu tidak bisa bermain-main dengan hukum, dan kalaupun kamu mau kembali masuk ke dalam, yaitu kondisi selamat, kamu harus berhadapan dengan hukum dulu. Dan hukum, jika hukum bilang iya boleh, kamu akan boleh masuk. Jadi mereka bilang bahwa bisa selamat tanpa adanya hukum. Gimana caranya? Dalam pikiran mereka pikir ya udah ada love kok. Tapi bagaimana love-nya itu diungkapkan? Itu dengan caranya diampuni terus dosanya. Itulah yang mereka harapkan, kondisi selamatnya. Tapi lucunya pada ujungnya mereka mengakui bahwa ada hadirnya hukum, karena mereka bilang nanti diubahkan aja di awan-awan. Atau pilihan lainnya, mereka dirubahkan menjadi seorang robot yang pasti otomatis akan selalu menurut. Dan itu semua hanyalah omongan belaka dari rencana keselamatan, karena mereka gagal mengerti bahwa harus hadirlah hukum untuk menyatakan mereka tidak selamat dan akan menuntun mereka kembali ke keselamatan, kondisi selamat yang pertama. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa membedakan dua sistem hukum. Jadi mereka malah mencampur adukan keduanya. Padahal yang satu itu dari ada menjadi nggak ada di kayu salib, dan yang satu lagi itu kondisi hukum yang selalu ada, selama-lamanya ada. Lalu mereka bilang bahwa
yang ada lalu menjadi nggak ada, itu tetap di situ. Tapi yang selama ini selalu ada, nggak pernah nggak ada, dibilang menjadi nggak ada di kayu salib. Di situ mereka gagal untuk melihat bahwa Nyonya White bilang kedua sistem hukum itu berbeda. Untuk bilang dua hukum itu berbeda, artinya untuk bilang bahwa jika salah satunya berhenti, tidak bisa yang satunya juga berhenti. Yang satu justru harus berjalan, dan juga sebaliknya. Jadi tidak bisa dua-duanya berhenti ataupun dua-duanya berjalan, karena keduanya berbeda. Itu setelah melewati titik kayu salib. Dan mereka bilang bahwa yang dari ada menjadi nggak ada, yaitu ceremonial law, itu membuat moral law yang selama ini ada menjadi nggak ada. Padahal tujuannya untuk adanya ceremonial law untuk mereka bisa menurut si moral law. Kenapa setelah mereka bisa menurut moral law, mereka malah inginkan untuk moral law itu dibuang atau dibakukan? Itu menjadi nggak masuk akal untuk tujuannya kenapa ceremonial law diberikan, yaitu untuk mereka bisa menurut moral law. Sistem hukum seremonial di situ memiliki beberapa bayang-bayang, yaitu domba yang menuju pada Tuhan Yesus, imam juga yang menuju pada Tuhan Yesus, dan juga lokasi tempat di mana semua hal-hal itu dilakukan, yaitu bicara tentang Ka'bah duniawi dan Ka'bah surgawi. Itu hanya terdapat di seremonial law. Dan mereka ini gagal, orang-orang yang tidak selamat ini, termasuk dalam kutipan juga bicara tentang orang-orang Yahudi, mereka gagal untuk melihat misteri dari si seremoni sini yang diterangi oleh gospel. Yang padahal itu bisa tidak menjadi misteri kalau mereka dituntun oleh roh. Itu semua kita bisa lihat di 1 Korintus 2, bahwa hal-hal yang mata nggak bisa lihat, telinga nggak bisa dengar, dan hati nggak pernah dimasukkan, itu akan dituntun untuk dibuat mengerti, akan diungkapkan bagi mereka yang mencintainya, bagi mereka yang memiliki rohnya. Dan itulah yang tersembunyi dari mereka yang melakukan ceremonial law ini. Mereka nggak bisa melihat the end daripada itu, the end of the law-nya, yaitu Kristus sendiri. Seandainya itu mereka bisa lihat, mereka nggak akan membuang dari tujuannya ceremonial law atau the end dari ceremonial law. Mereka nggak bisa melihat akhir atau kepenuhan atau fulfilled dari yang disingkirkan itu, yang di-abolished, yaitu Kristus sendiri, yaitu moral law yang hidup, atau kita bisa bilang moral law-nya. Dan mereka tertuduh dengan moral law-nya Kristus ini, dengan moral law atau Kristus itu sendiri. Karena yang mereka sangat nyaman untuk tidak dituduhinya adalah ketika mereka sedang melakukan ceremonial law. Mereka nggak bisa lihat bahwa mereka perlu dituduh di situ. Sedangkan kalau moral law menunjukkan dirinya, mereka akan tersinggung atau offense terhadap apa yang dibilang atau diungkapkan oleh moral law atau Kristus sendiri. Oleh karena itu mereka memakukan juga moral law ketika ceremonial law dilakukan. Padahal tujuan ceremonial law adalah untuk mengungkapkan bahwa mereka punya permasalahan. Dan permasalahan itu akan membangkitkan insting mereka untuk mencari solusi yang didapati di luar dari ceremonial law, yaitu Kristus sendiri. Yang mana Kristuslah yang menunjukkan permasalahan itu, dan dia juga lah sebagai pemberi solusinya. Jadi sebenarnya jadi pertanyaan, kenapa mereka mau melakukan ceremonial law kalau mereka tidak mau diungkapkan mereka punya kesalahan atau mereka punya kebutuhan, yaitu akan Kristus. Nanti akan ada pelajaran yang menunjukkan hubungan antara covenant dan juga the feast. Oke, sampai sekian dulu kita punya review. Sampai jumpa di seri berikutnya.